Baik, timnas Indonesia Jayges diharapkan ikut dan didorong menjadi kapten ASEAN All Stars saat melawan Manchester United dalam turnya ke Malaysia. Jayges ya akan membarisi ataupun mungkin Jayges ya dalam kesebelasan ni Jayges yang paling layak untuk menjadi kapten. Yes. Bagi aku he's the captain of ASEAN All Stars. Jayges, kita memerlukan seorang world class leader. So Jayges daripada Indonesia adalah the center back dan captain ASEAN All Stars. Center back. CCB. Baik. Ya, akhirnya telah diumumkan bahwa Asnawi dan Ferrari yang akan mewakili Indonesia di ASEAN All Star yang akan menghadapi Manchester United. Lalu kenapa nggak ada nama-nama seperti Bang Jai, Rido, Hafner, atau pemain-pemain inti lainnya? Menurut gue alasannya karena jadwal yang mepet dengan Garuda Calling. Karena ASEAN All Star bermain pada tanggal 28 Mei, sedangkan timnas Indonesia akan bertanding pada tanggal 5 Juni. Yang kemungkinan di sebelum 5 Juni pun ada pertandingan persahabatan. Jadi sangat riskan untuk menurunkan pemain-pemain inti untuk ikut eksibisi match seperti ini. Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari jadi wakil Indonesia di ASEAN All Star untuk hadapi Manchester United. Yaps, dua pemain timnas Indonesia ini akan bergabung di dalam satu tim bersama pemain Asia Tenggara lainnya di dalam tim ASEAN All Star. Di mana seperti yang kita tahu tim ASEAN All Star ini akan menghadapi Manchester United di bulan Mei besok dalam agenda tur pramusim. Yap, setelah aku tahu bahwasannya yang dipanggil sebagai perwakilan Indonesia adalah Asnawi dan Ferrari. Jujur menurut aku ini adalah keputusan yang sangat tepat. Karena kemarin ada kabar bahwasanya salah satu pundit Malaysia ingin Jayges menjadi kapten di tim ASEAN All Star. Dan jujur secara pribadi aku sangat tidak setuju guys. Karena ini akan beresiko besar jika Bang Jai bermain di tim ASEAN All Star. Dan pastinya akan merugikan timnas Indonesia. Apalagi untuk semua pemain inti dari timnas Indonesia senior. Menurut aku jangan ada yang ikut deh. Karena sangat beresiko cedera guys. Jadi keputusan PSSI menunjuk Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari untuk bermain di ASEAN All Star itu adalah keputusan yang sangat tepat. Pembalasan yang sempurna untuk Malaysia. Dikira pemain Indonesia cuma mau main di ASEAN, Jayges resmi tolak lawan MU dan cetak sejarah di Eropa. Sindiran dari supporter Malaysia terhadap kualitas pemain Indonesia yang dianggap hanya layak berkompetisi di ASEAN akhirnya mendapat jawaban yang tegas dan membanggakan. Salah satu pemain yang membungkam semua keraguan tersebut adalah Jayges, bek tengah timnas Indonesia yang saat ini memperkuat klub Serie A, Venezia. Penolakan Jayges terhadap tawaran bergabung dengan Manchester United, MU, menjadi momen penting yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya punya kualitas di level regional, tetapi juga siap bersaing di dunia internasional. Pada Januari 2025, setelah berhasil menambah kepercayaan dirinya dengan gol spektakuler ke gawang Juventus, Jayges dihubungi oleh Manchester United, yang tertarik untuk membawa pemain berusia 24 tahun tersebut ke Old Trafford. Namun, meskipun tawaran itu sangat menggiurkan, Jayges dengan tegas menolaknya, mengatakan bahwa saat ini ia merasa lebih terpanggil untuk fokus pada Venezia dan juga memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjadi bagian dari tim besar seperti MU adalah suatu kehormatan. Namun saya merasa punya tanggung jawab besar untuk membantu Venezia bertahan di Serie A dan juga memperjuangkan timnas Indonesia. Ungkap Jayges dalam wawancara eksklusif dengan media Belanda yang mendapatkan perhatian besar dari penggemar sepak bola Indonesia. Keputusan ini jelas mengubah pandangan publik tentang ambisi dan karakter pemain Indonesia. Penolakan MU, pembalasan untuk sindiran Malaysia. Kisah ini seolah menjadi pembalasan yang sempurna bagi sindiran dari supporter Malaysia yang sebelumnya meremehkan timnas Indonesia. Sejak beberapa waktu lalu, para penggemar sepak bola Malaysia kerap mengkritik Indonesia dengan mengatakan bahwa pemain-pemainnya hanya cukup bermain di level ASEAN dan tidak akan mampu bersaing di kompetisi besar dunia. Tetapi, dengan penolakan tawaran dari MU yang datang setelah performa gemilangnya di Eropa, Jayges telah membuktikan bahwa kualitas pemain Indonesia kini semakin diakui dunia. Pada 14 Desember 2024, Jayges mencetak sejarah dengan gol spektakulernya ke gawang Juventus, menjadikannya pemain ASEAN pertama yang berhasil mencetak gol di kompetisi Serie A Italia. Bukan hanya itu, pada 25 Agustus 2024, ia juga mencatatkan debut yang memukau di Serie A dalam laga melawan Fiorentina, memperlihatkan bahwa kualitas sepak bola Indonesia tidak terbatas hanya di Asia.
Idzas bukan satu-satunya pemain yang menunjukkan kualitas global. Rekan-rekan setimnya, seperti Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Nathan Choeon, juga membuktikan bahwa Indonesia kini memiliki banyak talenta yang tidak hanya bisa berkompetisi di level Asia Tenggara, tetapi juga di kancah internasional. Para pemain ini turut memperkuat tim Indonesia dengan penuh semangat dan profesionalisme, membanggakan negara tercinta. Kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah global. Kebangkitan timnas Indonesia kini semakin terlihat. Di bawah arahan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, yang ditunjuk pada Januari 2025, Indonesia tampil lebih solid dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai debutan dalam manajerial internasional, Kluivert langsung memberikan dampak positif dengan meraih kemenangan 2-1 atas Arab Saudi dan menahan imbang Australia di laga berikutnya. Taktik Kluivert yang mengedepankan permainan menyerang serta pertahanan yang kokoh menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam ajang kualifikasi tersebut. Kluivert, yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di sepak bola Eropa, juga mengungkapkan bahwa Indonesia punya potensi besar untuk bersaing di level internasional. Saya percaya bahwa Indonesia memiliki pemain dengan bakat luar biasa. Saya hanya perlu memberi mereka pemahaman taktik dan filosofi permainan yang lebih matang. Ke depan, kita akan melihat lebih banyak kejutan dari timnas Indonesia, ujar Kluivert dalam konferensi pers setelah pertandingan melawan Australia. Timnas Indonesia, tak hanya di ASEAN, tapi siap mengguncang dunia. Tidak hanya berbicara tentang kualitas individual pemain, namun kini Indonesia juga menunjukkan kekompakan sebagai sebuah tim. Pemain-pemain seperti Ivar Jenner dan Ragnar Oratmangoen sudah mulai menyatu dalam pola permainan timnas Indonesia yang lebih modern dan disiplin. Tidak sedikit dari mereka yang telah mengukir prestasi di liga-liga top Eropa, dan kini siap membawa nama Indonesia lebih jauh di panggung dunia. Indonesia sudah tidak lagi hanya mengandalkan Piala AFF. Kami lebih fokus pada pencapaian global, terutama Piala Dunia 2026. Keberhasilan kita di kualifikasi ini adalah awal dari perjalanan panjang, ujar Ragnar Oratmangoen, yang juga ikut memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Indonesia. Dengan Jai Idzas yang kini menjadi panutan bagi banyak pemuda Indonesia yang ingin berkarir di Eropa, harapan besar muncul. Idzas dengan kebanggaannya memakai jersey merah putih telah memberikan teladan bagi generasi muda bahwa tidak ada batasan dalam dunia sepak bola, dan bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi besar yang siap bersaing di kancah internasional. Tantangan untuk Malaysia, fokus pada pengembangan, bukan hanya trofi ASEAN. Tantangan untuk Malaysia kini semakin jelas. Daripada terus meremehkan kualitas pemain Indonesia, lebih baik fokus pada pengembangan sepak bola